Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Video kali ini saya akan mengijazahkan amalan yang fadilahnya menundukkan, membuat tidak berdaya, bahkan menghancurkan siapapun yang menjadi musuh sobat yang sudah jolim terhadap sobat. Contoh seperti ini. Misalkan sobat seorang pedagang. Tentunya saat sobat berdagang pasti terjadi yang namanya persaingan dagang antara sesama pedagang. Jadi sesama pedagang ini menjadi musuh sobat sebagai seorang pedagang, menjadi lawan sobat sebagai seorang pedagang. Dan musuh sobat ini berbuat zolim terhadap sobat. Mungkin dia bermain dukun, bermain ilmu hitam, diarahkan kepada sobat. Ini misalkan toko sobat dibuat seakan-akan tutup padahal buka, sehingga orang-orang melihatnya toko sobat ini tutup padahal buka. Atau mungkin dia kirim tanah kuburan supaya toko sobat sepi. Pokoknya segala macam bentuk dilakukan oleh lawan sobat dan itu zolim terhadap sobat. Maka amalkan amalan yang saya ijazahkan di video kali ini. Insya Allah biiznillah musuh sobat tersebut akan tunduk kepada sobat, tidak berdaya terhadap sobat, bahkan akan hancur. Atau contoh lain, misalkan sobat seorang pengusaha, pebisnis sedang bersaing tender atau proyek dengan sesama pengusaha pebisnis yang lain, dan terjadilah lawan sobat pengusaha atau pebisnis yang lain berbuat sesuatu yang zolim dengan cara yang kita tahulah dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Amalkan juga amalan yang akan saya ijazahkan di video kali ini. Insya Allah siapapun lawan sobat, siapapun musuh sobat, tunduk, tidak berdaya, bahkan hancur kalau dia melawan sobat. Saya teringat kepada salah seorang sobat kita pernah curhat kepada saya. Dia punya masalah, ada orang yang dia kasih hutang, tapi sudah bertahun-tahun orang tersebut tidak membayar hutangnya, belum lunas hutangnya. Sudah dikasih waktu yang panjang supaya orang tersebut bisa melunasi hutangnya. Sudah dibiarkan boleh mengangsur, boleh mencicil, ditagihnya dengan cara yang baik-baik. Tapi setiap kali ditagih orangnya tidak pernah ada di rumah. Lalu saya tanya sama sobat kita yang satu ini, menurut sobat, saya bilang, orang tersebut secara ekonomi bagaimana? Mampu katanya, mampu membayar hutang. Artinya orang yang berhutang ini memang niatnya buruk. Dia sudah jolim kepada sobat kita ini, tidak mau membayar hutangnya. Nah, buat sobat yang pernah curhat kepada saya, yang waktu itu minta ijazah amalan kepada saya, bisa amalkan amalan yang saya ijazahkan di video kali ini. Insya Allah biiznillah, amalkan, lalu temui orang tersebut, dia akan bayar hutangnya kepada sobat. Langsung saja sobat, ijazah amalan ini saya dapatkan dari guru saya, Kiai Haji Entus Mukni Pandegelang, Banten. Redaksi amalannya Quran surat Al-Fil, Quran surat Al-Kausar, Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Jabar, Ya Kohar, Ya Muntakim, Ya Jal Jalali wal Ikram. Cara mengamalkannya bagaimana? Saat melakukan sholat fardu subuh, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Fil 7 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Kausar 7 kali. Setelah selesai sholat fardu subuh, bertawasul terlebih dahulu
kirim Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Yang pertama baca li ridho illahi ta'ala. Yang kedua ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa ila hadrati Nabi Khidir alaihi salam. Yang keempat wa ila hadrati Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kelima wa ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Yang keenam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Yang ketujuh wa ila hadrati al ulama waratsatul anbiya. Yang kedelapan wa ila hadrati ummi wa abi. Yang kesembilan wa ila hadrati Kiai Haji Entus Mukni. Yang kesepuluh wa ila hajati. Doa, redaksi doanya Allahumma fu amman dolamani, diulang 3 kali. Selesai tawasul, zikir ya Allah, ya Jabar, ya Kohar, ya Muntakim, ya Jal Jalali wal Ikram 13 kali. Setelah selesai tutup dengan ya Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Faja'alahum ka asfim ma'kul 7 kali. Inna syani aka huwal abtar 7 kali. Lalu hembuskan kedua telapak tangan, usapkan ke bagian tubuh yang terjangkau oleh kedua telapak tangan. Selesai. Pesan dari Abah, yang penting istiqomah kuncinya. Ini amalan ringan, kata Abah. Ringan mengamalkannya, tapi asal istiqomah, dahsyat kekuatannya. Kalau benar-benar istiqomah, saat kita butuh pertolongan Allah, berkah mengamalkan amalan ini, pertolongan Allah turun. Itu pesan dari Abah Entus kepada saya. Demikian amalan yang saya ijazahkan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semua dan digunakan untuk kebaikan, jangan untuk bermaksiat kepada Allah. Akhir kata, apabila ada dari diri saya yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.